Seperti mungkin kalian bilang ini agak sedikit memalukan atau mungkin seharusnya tidak perlu diposting, tapi saya tunjukkan saja ke kalian. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Agi, Nona Flores di Europe. So, kali ini saya mau bikin video lanjut belajar bahasa Jerman, episode kedua. Saya senang sekali di video yang pertama itu saya dapat banyak sekali, ya termasuk banyak lah buat saya, banyak sekali komentar-komentar yang positif atau tanggapan yang positif tentang video saya yang pertama ya, tentang belajar bahasa Jerman. Nah, kali ini di episode yang kedua, saya mau lanjut ngajar. Kita lanjut, maksudnya kita lanjut dengan, ya kita lanjut lah. Pokoknya. Setelah yang minggu lalu itu kan saya bikin tentang perkenalan, memperkenalkan diri dan menanyakan kabar gitu kan. Terus di video itu saya juga bilang kalau saya akan kembali dengan video yang kedua, yaitu memperkenalkan orang lain. Nah, karena dalam waktu seminggu ini saya tidak punya waktu, maksudnya saya tidak bisa menemukan waktu yang tepat, waktu yang pas untuk bikin video dengan teman saya, karena saya mau bikin dialog begitu dengan teman, dialog dalam tema berkenalan begitu. Jadi sekarang saya putuskan untuk minggu ini kita belajar dulu tentang yang paling dasar belajar bahasa Jerman, yaitu tentang abjad atau alfabet. Oke, kita mulai. Jadi bahasa Jerman itu memiliki 26 abjad, sama persis seperti bahasa Indonesia. Tetapi bukan cuma itu, mereka memiliki beberapa abjad istimewa, alfabet istimewa. Nanti saya jelaskan itu setelah saya menjelaskan 26 abjad tadi. Terus 26 abjad itu cara penyebutannya banyak yang hampir sama dengan bahasa Indonesia. Memang ada beberapa yang berbeda, tapi kebanyakan semuanya itu hampir sama, hampir mirip. Jadi kita mulai. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So, semoga kalian bisa dengar dengan seksama, dengan baik tadi apa yang saya sebutkan. Memang banyak sekali kan huruf-huruf yang penyebutannya sama, persis seperti bahasa Indonesia. Tapi ada yang berbeda, ada yang istimewa. Contohnya itu huruf J. Kalau bahasa Indonesia kan J. Kalau di bahasa Jerman bukan J, tetapi J. Jadi sama seperti huruf Y dalam bahasa Indonesianya. Terus ada lagi huruf K. Kalau huruf K bahasa Indonesianya K. K biasa gitu, tapi kalau bahasa Jerman ada penekanannya, ada penekanan huruf H gitu. Jadi bukan K tapi K. Jadi K. Terus ada huruf P, itu juga sama seperti bagian huruf K tadi yang ada kedengaran seperti ada huruf H-nya juga. Jadi bukan P biasa, melainkan P. P. Terus kalau huruf R ya sama R, cuma di sini R itu biasanya terbagi menjadi 3. Jadi ada 3 R yang bisa dipakai di sini. Ada R yang sebutannya benar-benar R di depan R. Terus ada yang di kerongkongan gitu. Jadi sebenarnya kayak R. Terus ada R yang biasanya itu terletak di bagian akhir kata. Itu
kebanyakan dilepas, kayak dibuang gitu. Jadi kayak dihilang, jadi tidak ada sebutan R gitu. Oh ya, ada lagi huruf yang tadi saya lewatkan, itu ada huruf C. C ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut saja C. C. Tapi kalau di sini itu bacanya TS. Jadi seolah-olah kamu bikin huruf T duluan, T, baru ada S-nya di belakang kayak gitu. Jadi C. Ngerti? Jadi kayak C. Jadi ada T baru S gitu. Jadi C. Nah, itu huruf C. Terus kalau untuk huruf Z, kalau bahasa Indonesianya bilang Z. Z gitu. Tapi kalau bahasa Jermannya itu ya seperti huruf C tadi, cuma diakhiri dengan T. Jadi Z. Z. Dan kebanyakan kalau dalam bahasa Jerman yang ada kata dalam bahasa Jerman yang ada huruf Z-nya, mereka bacanya seperti C. Seperti kata zusammen. Banyak orang yang bilang zusammen, zusammen. Tapi sebenarnya itu bukan C, tapi Z. Dan jadi bukannya zusammen, melainkan zusammen. Zusammen. Gitu. Lah ini yang tadi. Nah, terus ini huruf S. Kalian kan dengar tadi ada tulisan zusammen, saya bacanya bukan zusammen, tapi saya bacanya zusammen. Karena huruf S dalam bahasa Jerman itu yang di antara vokal dibaca z biasanya. Jadi sebutnya itu bukan zusammen, melainkan zusammen. Zusammen. Artinya bersama-sama. Seperti itu. Semoga kalian bisa mengerti sedikit. Ya. Terus huruf apa lagi? Lah, huruf T juga. Huruf T kita sebutnya T biasa kan. Tapi kalau orang Jerman ngomongnya biasanya ada unsur H-nya di setelah huruf T. Jadi bukan T, sondern T. Terus huruf V, kita bacanya V dalam bahasa Indonesia, bahasa Jerman bilangnya V. Terus huruf V, di bahasa Jerman kan itu, mungkin bahasa Jerman itu bisa bacanya V. Jadi tidak hanya V biasa, V, melainkan ada unsur huruf V-nya juga. Jadi V. Jadi bibirnya itu mau kayak menyebut awal, mau sebut huruf V. Jadi tapi ada V-nya juga gitu. Jadi ya bingung ya. V. Gitu. Jadi kalau mau bilang air dalam bahasa Jerman, Wasser gitu. Ya, semoga kalian bisa mengerti. Nah, terus ini ya sambungan lagi tadi dari huruf S. Tadi kan ada huruf S yang double tuh. Yang huruf S yang double itu biasa kita baca SZ dengan simbolnya seperti beta. Itu bacanya SZ. Itu double S. Jadi kalau itu kita bacanya S. Jadi kayak S-nya ada banyak gitu. Seperti Spaß. Viel Spaß. Nah, itu have fun ya. Spaß artinya senang-senang. Terus ada lagi huruf istimewanya itu. Nah, itu salah satu huruf istimewanya tadi SZ. Terus ada lagi umlaut. Umlaut itu yang kalian biasa kalau lihat ada yang huruf A titik 2 di atas, ada huruf U yang ada titik 2-nya di atas, dan ada huruf O yang ada titik 2-nya di atas. Jadi kalau yang A yang ada titik 2 di atas itu, A umlaut, kita sebutnya dengan E. Kayak E. Kayak huruf E begitu, tapi dia lebih ke E. Ya, contohnya di kata Mädchen. Jadi kita bukan sebutnya Mädchen, tapi jadi Mädchen. Jadi ada gitu. Terus kok ada yang U yang ada titik 2 di atas, itu sebutnya bukan U tapi U. Bisa tandai itu perbedaannya dia. Jadi bukan U tapi U. Contohnya di kata müde artinya capek atau ngantuk, itu kita tidak bilang ich bin müde.
tapi kita bilang ich bin müde. Semoga kalian bisa bedakan itu pengucapannya. Terus atau ada kata lain lagi, kata ini seperti tertulis di sini, itu bacanya bukan mul, tapi bacanya mül. Mül. Yang artinya sampah dalam bahasa Indonesianya. Terus ada huruf O umlaut. Kita bacanya bukan O biasa, tapi kita bacanya itu E. Semoga kalian bisa mengerti. Ya, kadang buat saya sendiri juga susah. Bukan O, tapi E. Contohnya di kata ini, negara Austria, itu dalam bahasa Jermannya kita bilangnya Österreich. bukan Österreich, tapi Österreich. E. Setelah ada umlaut itu, ada lagi huruf gabungan. Contohnya, huruf vokal I dan E, itu kita bacanya I. I seperti huruf I-nya banyak, jadi panjang gitu. Contohnya ada di kata ini, yang artinya menyewa, itu bukan mieten, melainkan mieten. Jadi, bukan cuma mieten, tapi mieten. Bisa tangkap kan? Setelah itu ada lagi kata, ada huruf gabungan juga, bukan IE tapi sekarang EI. Kalau EI itu sebutannya bukan A tetapi I. Contohnya di kata ini. Kalau kalian bacanya apa? Meine kan? Betul sekali, meine. Bukan meine, tapi meine. Artinya kepunyaan saya. Terus ada lagi gabungan huruf-huruf E dan U. E dan U bacanya bukan EU, tetapi OI. Contoh di kata ini, kita sebutan Eropa, sebutnya bukan Eropa, tetapi Europa. Ya. Terus ada lagi huruf gabungan huruf A umlaut dengan U. Lah ini karena A umlaut itu bacanya juga seperti huruf E, makanya huruf A umlaut dan U kalau digabungkan bacanya seperti gabungan huruf E dan U tadi, sama OI. Ini, contohnya di kata ini bukan aufraumen atau aufräumen, tapi kita bilangnya Aufräumen. Semoga bisa tangkap. Ya, butuh waktu memang. Tapi kalau kalian pengen mengerti lagi, tinggal nanti diulang-ulang. Terus apalagi? Oh ya, terus ada lagi setelah gabungan vokal tadi, ada juga gabungan konsonan. Contohnya huruf C dan huruf H. Itu awal saya belajar bahasa Jerman, C dan H itu saya bacanya huruf K. Jadi, tapi sebenarnya itu bukan baca K, tetapi dia seperti ini kata ish, yang saya ish. Jadi kalian bisa bedakan sebutan CH-nya itu seperti bukan ik, tapi ish. Jadi ada gitu. Itu huruf C dan H. Terus kalau ada lagi gabungan huruf S, C, dan H. Ini yang paling lucu. Waktu saya masih sekolah, waktu pertama kali dapat pelajaran bahasa Jerman, ada kata ini, kata Schule. Saya bukan sebutnya Schule, tapi Skule. Karena mungkin terbiasa dengan huruf-huruf yang selama ini kita lihat ya. Kalau CH itu pakai K, jadi kita bacanya Skule. Tapi sebenarnya itu bukan Skule, melainkan Schule. Jadi kalau SCH itu seperti dalam bahasa Indonesia yang ada SY, seperti di kata masyarakat. Itu kan? Maka kalian bisa mengerti. Jadi SCH, Schule. Terus ada lagi gabungan huruf konsonan C dengan K.
Lah, ini yang kalau kalian bisa bilang dengan huruf K. Jadi sebenarnya benar-benar plek K gitu. Contohnya contohnya apa lagi nih? Contohnya kata ini. Kalian bisa baca? Artinya memanggang. Bacanya bukan backen, sondern backen. Backen. Ya, saya rasa kalian pintar-pintar. Saya rasa kalian bisa mengerti kan apa yang saya jelaskan, huruf-huruf itu. So, ya, saya rasa itu tadi huruf-huruf bahasa Jerman. 26 huruf yang sama seperti dalam bahasa Indonesia beserta huruf-huruf spesialnya. Oke, waktu ngajar dulu, saya biasa kalau ngajar tentang huruf-huruf abjad ini, saya ajarnya pakai nyanyi. Ya karena saya juga suka nyanyi, jadi saya suka ngajar itu diselingi dengan lagu-lagu yang lucu-lucu, yang menarik, yang kadang-kadang tuh anak-anak pikir kita ini anak SMA, bukan anak SD. Tapi saya pikir belajar bahasa ya kita belajar seperti anak kecil dong, yang baru belajar bahasa baru begitu kan. Jadi saya biasa ajar-ajar anak-anak itu dengan lagu-lagu anak-anak. Ini saya sudah sediakan gitar, jadi saya bisa untuk nyanyi abjad dalam bahasa Jerman. Jadi contohnya seperti ini. Kalian juga pasti tahu setelah dengar melodi ini kan. Jadi lagu ABC dalam bahasa Jerman. Agak mirip-mirip juga seperti bahasa Indonesia. Seperti mungkin kalian bilang ini agak sedikit memalukan atau mungkin seharusnya tidak perlu diposting, tapi saya tunjukkan saja ke kalian. Jadi contohnya seperti ini. Siapa tahu ini bisa jadi kayak inspirasi juga dalam mengajar bahasa Jerman dengan lagu, ya kan? Biar bahasa Jerman sedikit lebih menarik gitu sama anak-anak. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, OK. Das ist das ganze ABC. Sing mit uns das ABC. Semoga kalian suka dengan video kali ini, termotivasi dan semakin ingin lihat video-video selanjutnya. Oke? Jangan lupa like, jangan lupa komen, terus kalau bisa jangan lupa untuk share biar teman-teman yang lain yang ada animo atau ada kemauan untuk belajar bahasa Jerman bisa tahu, oh ternyata ada video belajar bahasa Jerman dengan mudah gitu. Belajar bahasa Jerman dasar maksudnya. Yang belum subscribe, masih ada waktu untuk kalian untuk subscribe. Sampai jumpa. Tschüss.